Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Putra Zamroni dari PJKR 2024B. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi Aswaja 1 bab 1. Soal yang pertama, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan sahabat. Perbedaan antara Islam di era Nabi Muhammad SAW dan di era sahabat dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut. 1. Wahyu dan penyampaian. Di era Nabi SAW, pada masa ini wahyu langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan kepada umat Islam. Proses ini berlangsung selama 23 tahun. Dan di era sahabat, setelah wafatnya Nabi, wahyu berhenti. Para sahabat berperan dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam melalui hadis, tafsir, dan fatwa, serta melalui tindakan mereka yang mencerminkan pengajaran Nabi. Itu tentang wahyu dan penyampaian. Yang kedua tentang penyebaran Islam. Di era Nabi SAW, Islam masih terbatas pada wilayah Hijaz atau Arab, dan proses dakwah sering berhadapan dengan perlawanan dari musuh-musuh Islam. Tetapi di era sahabat, Islam mulai tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara, melalui penaklukan dan dakwah yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga, penyusunan Al-Quran. Di era Nabi SAW, Al-Quran diturunkan secara bertahap dan dihafal oleh Nabi dan para sahabat. Di era sahabat, setelahnya wafatnya Nabi, para sahabat menyusun dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf yang terstandarisasi di zaman Khalifah Utsman. Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat, sikap kita seharusnya didasarkan pada beberapa prinsip penting yang diajarkan oleh Islam. Agar tidak terjerumus dalam perpecahan atau memperburuk situasi, berikut adalah beberapa sikap yang sebaiknya kita pegang. 1. Menghormati kehormatan para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Mereka adalah generasi yang telah berjasa besar dalam menegakkan agama Islam, dan kita harus menjaga kehormatan mereka. Meskipun ada perbedaan pendapat atau konflik antara mereka, kita tidak seharusnya mencela atau menghina mereka. Kita harus berbaik sangka atau husnudon, dan menghindari sikap merendahkan atau mengkritik secara negatif. Yang kedua, menjaga persatuan umat Islam. Islam sangat menekankan pentingnya persatuan dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antara sesama muslim. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan pendapat antara sahabat, kita seharusnya tidak terjebak dalam konflik tersebut atau membiarkannya memperburuk hubungan sesama umat Islam. Umat Islam harus tetap bersatu dalam pokok-pokok ajaran agama dan mengutamakan kepentingan bersama, meskipun ada perbedaan dalam masalah furu' atau cabang. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat penting karena periode ini merupakan fondasi dasar bagi agama Islam, serta memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang ajaran, praktek, dan perkembangan Islam pada awalnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kajian tersebut sangat krusial. 1. Memahami wahyu Al-Quran secara kontekstual.
Islam yang kita anut hari ini berasal dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, wahyu tersebut turun dalam konteks tertentu yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan situasi sosial politik saat itu. Kajian tentang era Nabi dan para sahabat membantu kita memahami konteks sejarah dari setiap wahyu yang turun, yang pada gilirannya akan memudahkan kita dalam memahami pesan dan aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Teladan dalam kehidupan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah generasi terbaik umat Islam yang menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan, keimanan, kepemimpinan, jihad, keadilan, dan pengorbanan. Melalui kajian tentang hidup mereka, kita bisa menemukan banyak pelajaran tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka, serta bagaimana mereka mempraktikkan ajaran Islam yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Pemecahan umat Islam menjadi beberapa sekte atau kelompok utama yang berlanjut hingga saat ini. Dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menciptakan beberapa ketegangan dan perbedaan pendapat mengenai siapa yang seharusnya memimpin umat Islam setelah beliau. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan pemecahan umat Islam menjadi beberapa sekte. 1. Kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi pertanyaan besar mengenai siapa yang akan memimpin umat Islam. Pada awalnya tidak ada petunjuk jelas dari Nabi tentang pengganti beliau. Keputusan ini menjadi titik awal perpecahan. 2. Perbedaan pandangan dalam masalah politik dan hukum. Setelah peristiwa perang saudara di antara pihak yang mendukung Ali dan pihak yang lebih setia pada khalifah-khalifah sebelumnya, seperti pada perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, muncul perbedaan dalam cara pandang terhadap politik dan pemerintah Islam. Ketegangan ini memperjelas perbedaan dalam cara pandang terhadap siapa yang memiliki hak untuk memimpin dan bagaimana pemimpin tersebut seharusnya dipilih. Oke. Lanjut soal yang nomor 5 atau yang terakhir. Jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu an. Keutamaan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sangatlah besar dan diakui dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran dan penguatan agama Islam setelah wafatnya Nabi. Berikut adalah keutamaan masing-masing dari mereka. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kasih Nabi yang setia. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah pendamping setia beliau. Oke, lanjut ya. Yang kedua, Umar bin Khattab, kekuatan iman dan kepemimpinan. Umar adalah seorang yang memiliki keberanian dan kekuatan dalam menegakkan hukum Islam. Sebagai khalifah kedua, Umar memperluas wilayah Islam secara signifikan, termasuk menaklukkan wilayah Persia dan wilayah-wilayah besar di Syam. Yang ketiga, Utsman bin Affan, kedermawaan yang luar biasa. Utsman dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan. Dia banyak membantu umat Islam dengan hartanya, terutama dalam proyek-proyek besar seperti pembelian sumur, rumah untuk umat Islam di Madinah. Lanjut, Ali bin Abi Thalib, keberanian dan kepahlawanan.
Ali dikenal sebagai seorang pejuang yang sangat pemberani dan tangguh. Ia terlibat dalam beberapa pertempuran besar seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq.